Bab 035. Bisa diganti dengan yang lain. Artis Korea misalnya. Seperti online shop yang lain. Rata-rata mereka menggunakan akses luar negeri juga untuk menarik minat pembeli dan menaikkan pamor brand mereka, tentunya dengan menggunakan jasa artis yang sudah memiliki nilai marketing yang tinggi, maka otomatis akan naik pamor pula brand mereka. Kini giliran Aslan yang menimpali. Tapi daripada mencari brand ambassador yang tepat untuk online shop kita, saya lebih tertarik kenapa Anda menggunakan brand dengan nama WANGPED, Warungpedia. Apa ada alasan di baliknya? Tanya Aslan. Jujur saja dia tidak keberatan menggunakan nama itu, namun tidak ada salahnya untuk bertanya apa arti di sebaliknya yang membuat si mantan duda Araban menaikkan kumisnya senyum-senyum sendiri. Ada kisah di baliknya. Keberatankah kalau saya ingin tahu? Boril tertawa kecil lalu menggelengkan kepalanya. WANGPED itu singkatan Pak Aslan. Dari Sotomi. Karena Sotomi buatan istri saya adalah favorit saya. Ucapnya malu-malu sehingga membuat wajah pria 41 tahun ini memerah. Dan jujur saja Aslan ingin muntah sekarang juga. Ada yang salah Pak? Tanya Boril dengan polosnya kala melihat wajah Aslan yang berubah masam. Ah, tidak ada. Nama yang sangat bagus. Saya suka. Hebat sekali bisa terinspirasi dari makanan kesukaan istri. Saya juga dulu begitu Pak Boril. Membuka usaha bakso. Karena Ayasa suka sekali makanan itu. Boril mengerutkan keningnya merasa tertarik dengan apa yang Vi katakan oleh Aslan barusan. Bakso. Pak Aslan pernah jualan bakso. Aslan tertawa lalu menganggukkan kepalanya. Nampak sangat tampan terlihat oleh Boril meski ia harus mengakui kalau yang paling tampan tetaplah dirinya sendiri. Iya, bakso cinta namanya. Bahkan saya pandai meracik dan mencetak bakso sendiri. Lagi-lagi Boril terperangah. Ia pernah mendengar kalau Aslan pernah bangkrut beberapa tahun yang lalu. Namun entah karena apa ia bisa bangkit kembali dan jadi pengusaha sukses lagi. Aslan terdiam sebentar. Ia bukan orang yang pandai bercerita selain pada Jonarhan dan tentunya pada istrinya. Ia tak punya teman. Namun bersama dengan Boril dia seolah melihat masa lalunya. Di mananya pun pernah mengalami gal seperti ini. Saya pernah mengalami apa yang Anda alami Pak Boril. Mungkin lebih parah lagi. Tapi satu hal yang harus Anda tahu, selagi cinta istri masih Anda miliki, tembok sebesar apapun pasti kikan runtuh. Percayalah apa yang Anda hadapi sekarang belum ada apa-apanya sih bandingkan saya. Meski tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh namun Boril menganggukkan kepalanya, dia berusaha mengambil sisi positif nasihat yang diberikan oleh Aslan. Saya akan dukung Anda sepenuhnya. Terima kasih Pak Aslan. Oh iya, ini saya ada tiket untuk menginap di resort saya di Jakarta. Pak Aslan boleh pakai. Karena akan ada bonus serta sajian istimewa untuk tamu VVIP. Aslan memberikan sebuah tiket akomodasi hotel berikut dengan kapal pesiarnya. Sangat mewah dan memang berkelas, menunjukkan kalau Aslan bukan pengusaha kaleng-kaleng sehingga memiliki usaha dalam bidang resort dan kapal pesiar juga. Boril lalu mengambilnya. Mohon maaf Pak Aslan, tapi saya belum punya waktu untuk berlibur. Simpan saja tiket ini. Saya tidak pernah memberikan tiket pada siapapun kecuali pada Anda Pak Boril. Dan saya sangat sedih kalau Anda menolak pemberian saya. Karena kita rekan bisnis dan saya sudah membantu Anda. Dalam hati Boril merasa janggal. Jangan-jangan nanti dia dijebak dan Aslan akan melakukan hal-hal jahat padanya sampai di kapal pesiar nanti. Di saat dia sedang larut dalam pikirannya, tiba-tiba saja Aslan tertawa dengan sangat kencang. Membuat Boril sadar dari lamunannya. Jangan berpikiran buruk tentang saya Pak Boril. Berhenti begitu. Hidup hanya sekali, nikmatilah. Aslan tertawa lagi.
Membuat Boril malu sudah berprasangka yang tidak-tidak. Ada yang salah Pak? Tanya Boril dengan polosnya kala melihat wajah Aslan yang berubah masam. Ah, tidak ada, nama yang sangat bagus. Saya suka. Hebat sekali bisa terinspirasi dari makanan kesukaan istri. Saya juga dulu begitu Pak Boril. Membuka usaha bakso. Karena Ayasa suka sekali makanan itu. Boril mengerutkan keningnya merasa tertarik dengan apa yang Vi katakan oleh Aslan barusan. Bakso. Pak Aslan pernah jualan bakso. Aslan tertawa lalu menganggukkan kepalanya. Nampak sangat tampan terlihat oleh Boril meski ia harus mengakui kalau yang paling tampan tetaplah dirinya sendiri. Iya, bakso cinta namanya. Bahkan saya pandai meracik dan mencetak bakso sendiri. Lagi-lagi Boril terperangah. Ia pernah mendengar kalau Aslan pernah bangkrut beberapa tahun yang lalu. Namun entah karena apa ia bisa bangkit kembali dan jadi pengusaha sukses lagi. Aslan terdiam sebentar. Ia bukan orang yang pandai bercerita selain pada Jonarhan dan tentunya pada istrinya. Ia tak punya teman. Namun bersama dengan Boril dia seolah melihat masa lalunya. Di mana ia pun pernah mengalami gal seperti ini. Saya pernah mengalami apa yang Anda alami Pak Boril. Mungkin lebih parah lagi. Tapi satu hal yang harus Anda tahu, selagi cinta istri masih Anda miliki, tembok sebesar apapun pasti kikan runtuh. Percayalah apa yang Anda hadapi sekarang belum ada apa-apanya sih bandingkan saya. Meski tak mengerti dengan apa yang dikatakan namun Boril menganggukkan kepalanya dia berusaha mengambil sisi positif nasihat yang diberikan oleh Aslan. Saya akan dukung Anda sepenuhnya. Terima kasih Pak Aslan. Oh iya ini saya ada tiket untuk menginap di resort saya di Jakarta. Pak Aslan boleh pakai. Karena akan ada bonus serta sajian istimewa untuk tamu VVIP. Aslan memberikan sebuah tiket akomodasi hotel berikut dengan kapal pesiarnya. Sangat mewah dan memang berkelas menunjukkan kalau Aslan bukan pengusaha kaleng-kaleng sehingga memiliki usaha dalam bidang resort dan kapal pesiar juga. Boril lalu mengambilnya. Mohon maaf Pak Aslan tapi saya belum punya waktu untuk berlibur. Simpan saja tiket ini. Saya tidak pernah memberikan tiket pada siapapun kecuali pada Anda Pak Boril. Dan saya sangat sedih kalau Anda menolak pemberian saya. Karena kita rekan bisnis dan saya sudah membantu Anda. Dalam hati Boril merasa janggal. Jangan-jangan nanti dia dijebak dan Aslan akan melakukan hal-hal jahat padanya sampai di kapal pesiar nanti. Di saat dia sedang larut dalam pikirannya, tiba-tiba saja Aslan tertawa dengan sangat kencang. Membuat Boril sadar dari lamunannya. Jangan berpikiran buruk tentang saya Pak Boril. Berhenti begitu. Hidup hanya sekali nikmatilah. Aslan tertawa lagi. Membuat Boril malu sudah berprasangka yang tidak-tidak. Ah. Bukan begitu maksud saya Pak, Aslan kembali tertawa sedangkan Boril menggaruk kepalanya yang tak gatal. Semoga sukses dengan WANGPED, ucap Aslan memberi semangat. Ye, Mama akan konsultasi ke dokter minggu depan di Milan. Kita akan pulang 5 hari lagi, Aprilia mendelik menatap ibundanya. Kok pulang? Adriana tersenyum lalu mengangguk. Kita kan hanya di sini sementara. Saat kamu ingin 7 bulanan di sini. Sedangkan kita akan menetap di Italia sayang. Jawab Adriana santai sambil menyuapkan potongan tuna ke dalam mulutnya keduanya kini sedang makan. Siang di rumah. Aku mau melahirkan di sini dan menunggu Mas Boril sukses buat jemput aku, Adriana berhenti makan. Seleranya hilang. Lalu mengelap mulutnya dan minum. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan? Tentu Ma. Satu-satunya hal yang aku tunggu sekarang adalah dijemput oleh suamiku, ucap Aprilia tegas membuat Adriana berdecih. Pria dewasa dengan sikap temperamental serta tak pandai berbisnis bukan termasuk kualifikasi menantu. Kami,
Tapi ia masih punya waktu dan kesempatan untuk berubah. Jawab Aprilia tak putus asa meyakinkan orang tuanya. Ia tak mau Boril terus dihina dan berjuang sendirian. Setelah merasa kalau ia tengah diperjuangkan, tentu saja Aprilia sangat tergantung oleh keberanian Boril. Dia akan kalah. Percayalah nak, Adriana menyentuh pipi putrinya. Kamu sedang dibutakan cinta. Mama yakin jika kamu sadar suatu hari nanti kamu akan merasa sangat malu. Pernah melawan kami. Aprilia mengepalkan tangannya di atas meja. Sungguh ia ingin sekali mendebat ibunya ini. Namun ia urungkan manakala melihat Adriana mengambil sebuah botol obat dan minum 3 pil sekaligus. Ia hanya bisa berkaca-kaca mengingat Liana selalu melarangnya bicara kasar pada Adriana, setidaknya suka apapun ia pada keputusan orang tua kandungnya. Bersiaplah, nanti malam Andika akan datang mengajakmu makan malam. Aku gak mau. Adriana cukup terkejut dengan penolakan Aprilia. Ia lalu membujuk lembut putrinya. Andika akan makan malam di sini sayang, dan ingin ditemani sama kamu. Ya, bersiap-siaplah, Ma. Ya, aku ini masih sah sebagai istrinya Mas Boril. Dan aku sangat menghargainya. Apa perasaannya jika tahu kalau aku makan malam dengan pria lain? Kini Adriana tak bisa menyembunyikan kekesalannya lagi. Apakah Liana dan Apko yang mengajarimu bicara seperti itu? Aprilia tersentak. Adriana membawa kedua orang tua angkatnya. Jangan memberikan ceramah tentang pernikahan. Karena Mama lebih tahu daripada dirimu. Dan sebagai orang tua Mama jelas lebih mementingkan kebahagiaanmu. Kamu tidak akan bahagia hidup bersama dengan pria tua pemarah seperti dia yang sanggup menyakiti perempuan muda dan yang sedang hamil. Aprilia bisa melihat wajah Adriana memerah menahan kesal dan sesak di dada. Jika Liana sudah lupa apa yang menimpamu, Mama tidak akan pernah lupa. Dan Mama tidak pernah mengajarkanmu untuk berbuat yang tidak-tidak dengan Andika. Mama hanya minta kamu makan malam. Apakah kamu mengerti? Orang tua di belahan bumi manapun tidak akan rela ada orang yang menyakiti hati dan tidak akan pernah memaafkan orang yang melakukannya. Usai mengucapkannya dengan berapi-api, Adriana hampir saja terjatuh karena sesak di dadanya. Mama, jangan dekat-dekat. Sekali lagi kamu bicara dan membela suamimu itu, Mama bisa lebih terluka. Adriana mengatur napasnya yang terasa mulai berat, namun ia menahannya dan coba untuk menguasai diri sendiri. Sambil berkali-kali menarik dan menghembuskan napasnya. Membuat Aprilia khawatir. Pahamlah, kami sangat menyayangimu. Dan kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Ucap Adriana sambil berlalu pergi dari ruang makan itu. Sedangkan Aprilia sangat sedih bercampur kesal dibuatnya. Dia selalu berpikir mungkinkah ini adalah ujian cintanya karena dia yakin Boril tidak seperti yang diucapkan oleh ibu dan juga Andika kalau Boril hanya terobsesi padanya dan akan meninggalkannya setelah Arik sukses dan mendapatkan perempuan lain. Tidak. Aprilia yakin betul anggapan mereka yang salah. Boril garis bawahnya sedang menuju proses menjadi pria baik-baik dan bertanggung jawab. Buktinya dia sanggup menerima hinaan dan ejekan dari orang tua Aprilia serta sanggup membuktikan kalau dirinya mampu bahkan bisa melebihi Andika. Aprilia yakin itu. Ia menangis lalu mengelus perut besarnya. Selalu ingat perkataan Liana saat ia berpamitan pulang. Jangan sekalipun melawan orang tua. Masing-masing orang tua akan berbeda menunjukkan kasih sayangnya. Banyak berdoa Neng, itu yang terbaik. Aprilia menangis kalau mengingat petuah dari wanita yang membesarkannya itu. Wanita yang tak pernah memaksakan kehendaknya bahkan bisa begitu mudah memaafkan dosa-dosanya. Saat ia ketahuan hamil dulu bahkan Liana sampai saat ini tak pernah menanyakan kenapa ia bisa hamil oleh Boril. Dan yang membuat Aprilia makin sedih adalah Apko dan Liana tak pernah menghalanginya bertemu dengan suaminya.
Pria itu boleh menginap di malam 7 bulanan Aprilia. Namun ia harus bersabar karena Boril sendiri yang ingin berjuang dan berkata akan datang suatu saat. Nanti menjemputnya tanpa sembunyi-sembunyi lagi. Aprilia mengelus perutnya yang membuncit sambil tak kuasa menahan tangisnya lalu berkata lirih pada calon anaknya. Sabar ya sayang, Papa pasti jemput kita. Sebagai orang yang hebat. Sebagai pria sejati yang bisa meruntuhkan ujian ini. Sabar sayang, sabarlah, sebentar lagi. Aprilia menangis kencang di ruangan ini dan dilihat oleh beberapa pelayan yang berada di sekelilingnya. Mereka tahu nona mudanya ini tengah mengalami masa yang sulit berpisah dengan suaminya. Aku kangen mas, segeralah datang, isaknya. Dari ruang dapur terlihatlah 2 orang pelayan yang memperhatikannya. Kasihan ya non Aprilia, sedang hamil. Ingin dekat-dekat sama suaminya, tapi malah dipisahin, ucap Tria. Salah satu pelayan muda di sini yang mengobrol dengan kepala pelayan. Ratih. Suaminya guanteng banget. Tapi sayang gede adatnya. Loh. Bik Ratih tahu. Dulu pernah ngamuk ke sini cari non Aprilia dan cekik Pak Antonio. Ucap Ratih yang dulu sempat bertemu dengan Boril suami Aprilia di rumah ini beberapa bulan yang lalu. Sedangkan Tria memandang horor pada Ratih dan tak menyangka di rumah ini pernah terjadi hal seperti itu karena dia baru bekerja selama 3 bulan saja di sini. Tapi kalau ngelihat kayak gitu kayaknya non Aprilia cinta banget ya Bik sama suaminya. Jadi gak tega. Ratih mengangguk tanda ia setuju dengan yang diucapkan Tria. Kedua pelayan itu pun mengintip lagi ke arah Aprilia yang masih menangis di meja makan. Sore itu, Boril sudah datang dan ia terkejut melihat banyak bodyguard berjaga di sepanjang rumah besar milik Antonio. Sialan. Makinya. Tak menduga Antonio akan menyuruh banyak anak buahnya untuk mengitari sepanjang rumah. Boril hanya bisa melihat dari dalam mobil dan ia menyenderkan badannya di sandaran kursi. Dijaga ya Pak. Rumahnya. Tanya Alex yang masih setia menjadi supir Boril. Kini mereka kemana-mana selalu setia bersama. Entah dalam urusan pekerjaan maupun tugas mengantar sang raja ke istana permaisurinya, namun sayang, kastil ini dijaga banyak bodyguard sehingga akan sulit masuk ke dalam sana. Saya rindu sekali pada istri saya Lex. Ucapnya sambil menimang-nimang ponsel dan mendial nomor Aprilia namun tak aktif. Sebenarnya mulut Alex sudah gatal ingin bicara namun dia pernah berada di posisi segalau itu. Dan jika ada orang yang berani menyenggolnya maka dia dalam mode bisa membunuh orang. Oleh karenanya Alex memilih menutup rapat mulutnya. Takut kalau kelepasan nanti dia jadi arwah jomblo gagal tunangan. Saat itulah Alex melihat kalau sebuah mobil keluar dari rumah besar itu. Pak, ada mobil keluar. Boril mengangkat kepalanya. Ia menoleh ke arah kanan dengan jelas karena mobil berjalan pelan dan kaca yang transparan ia lihat istrinya berada di dalam sana. Keduanya saling lihat lalu tersenyum bahagia bisa bertemu meski terhalang. Air mata Boril tiba-tiba meluruh. Ia menggeser duduknya hingga sampai ke jendela dan begitu juga Aprilia. Mobil mereka bersisian, hanya sekejap saja bertemu. Saling menempelkan tangan di kaca seolah bisa saling menyentuh namun apa daya, mereka harus berpisah. Ya Tuhan. Ayu. Melihatmu dari jarak sedekat ini saja, Mas sudah bahagia. Dan pandangan mereka pun tidak bersirobok lagi. Aprilia pergi dengan sopir yang membawanya pergi. Serta 2 mobil di belakangnya yang mengawal. Aprilia kembali berurai air mata. Ia cukup puas bisa melihat Boril. Meski kalau boleh dia ingin serakah ingin lebih lama melihat bahkan menyentuh suaminya. Bagaimana mungkin Anda menginginkan dan mendukung saya untuk jadi suami Aprilia sedangkan Anda membiarkan seorang Aslan Abizar Brawijaya membantunya? Tanda merek dagang. Tanya Andika pada Antonio saat keduanya bertemu di kantor milik Antonio.
Sedangkan Antonio hanya mengangkat bahunya. Kami tidak melarangnya bekerja sama dengan siapa saja. Andika mengeratkan giginya. Aslan adalah anakmu. Kenapa Anda tidak melarangnya? Antonio cukup terkejut dengan pertanyaan Andika barusan. Dengan segala ketenangannya Antonio pun akhirnya menjawab. Ayasa bukanlah putri kandung Ami. Kami hanya menganggapnya Alessia ketika ia hilang ingatan. Dulu. Dengan kata lain kami tidak bisa ikut campur dengan keputusan Mr. Brawijaya. Boril sudah mengambil langkah curang dengan bekerja sama dengan Aslan dan Anda membiarkannya. Serga Andika dengan sangat kesal karena Boril dengan mudahnya mendapatkan kerjasama dengan pengusaha besar macam Aslan. Tentu nama besar Alexander dan segala kekuatannya di negeri ini adalah satu hal yang diinginkan setiap pengusaha. Bahkan Andika terlebih dahulu meminta bantuan Aslan untuk proyek bisnis online-nya. Namun ditolak mentah-mentah dengan alasan bisnis yang ditawarkan Andika tidaklah menjanjikan. Tapi nyatanya Aslan malah bekerja sama dengan Boril dan bahkan sudah memulainya lebih cepat. Meski ia adalah menantuku tapi sebatas sebutan saja. Aku masih tetap bawahannya. Segala keputusannya adalah mutlak.